kembali lagi dengan Sandika di XND Tech Channel. Oke, jadi sekarang bersama saya adalah dua buah HP dari dua brand berbeda yang suka perang. Contohnya aja pas ngerilis HP ini kemarin, jarak rilisnya di Indonesia itu cuma terpaut 1 hari aja. Realme rilis duluan, terus besoknya langsung dihantam balik sama Poco yang nge-launching HP-nya. Bahkan dari namanya aja, dua-duanya ini saling hantem, sama-sama punya nama GT di dalam nama HP-nya, yaitu Realme GT Master Edition dan Poco X3 GT. Nah sekarang kita akan ulas dan lihat GT mana yang lebih bagus atau yang lebih worth it gitu ya. Dan karena ini adalah sebuah video komparasi, di akhir nanti saya akan memilih satu buah pemenang. Ya meskipun mungkin sekarang teman-teman udah bisa tahu pemenangnya siapa dari judulnya. Tapi mari kita lihat kenapa dia lebih baik dari yang satunya. Langsung kita mulai dari perbandingan yang paling kelihatan, desain. Dari sisi desain, saya ngerasa Realme ngambil pendekatan yang lebih berani dengan desain ala koper yang unik banget. Desain ini saya lebih suka sih dibandingkan sama Poco yang cenderung lebih main aman dan kelihatan kayak beberapa HP lain desainnya. Jelek sih enggak, cuma kurang bawa angin segar aja kalau dibandingin sama Realme. Penempatan modul kamera juga saya rasa lebih rapi di Realme GT Master Edition. Pas dipegang juga si Realme kerasa lebih premium sih dengan lapisan kulit sintetis di atas panel polikarbonatnya. Sementara di Poco murni pakai polikarbonat, namun dengan tarikan garis-garis vertikal. Di sisi atas, Poco masih punya IR blaster yang bisa ngebantu di situasi tertentu, khususnya untuk teman-teman yang suka pakai alat elektronik kayak AC ataupun televisi, namun suka bingung cari remote-nya. Hal ini nggak terdapat di Realme. Yang ada di Realme adalah headphone jack. Ya, di Poco udah diilangin, ngikutin tren-tren yang ada di HP flagship terkini. Tapi Poco masih dengan baik hati nyediain sebuah adapter USB-C ke headphone jack untuk kita pakai. Jadi kalau mau colok-colok headphone, nggak perlu pusing cari adapter. Nah, pas kita lagi pakai HP-nya dan nggak perlu pakai headphone, di sisi ini Poco menang dengan nawarin speaker yang udah stereo. Jadi separasi antara sisi kanan dan kiri audionya kerasa jelas banget. Ngasih pengalaman konsumsi media yang imersif dibandingkan Realme yang sayang banget speakernya masih mono, bunyi di satu sisi aja. Buat ngatur volume speakernya, kedua HP ini juga ngasih posisi yang berbeda buat volume rockernya. Poco ada di kanan bareng sama tombol power, dan Realme ada di kiri. Saya pribadi sih lebih suka penempatan yang dikasih sama Realme, karena posisi tombolnya jadi lebih mudah dijangkau. Di Poco, posisi volume rockernya kerasa agak tinggi buat dijangkau, jadi sedikit kurang nyaman. Sisi kenyamanan ini lebih jauh lagi dimenangin sama Realme dengan kombinasi layar berukuran 6,43 inci dengan berat 180 gram yang bisa bikin HP-nya nyaman dipegang lama-lama. Sedangkan Poco ngasih layar lebih besar di 6,6 inci dengan berat 193 gram. Menurut saya bedanya lumayan kerasa. Buat sebagian besar orang, saya rasa ini agak kegedean dan rada berat. Tapi kalau dipakai gaming, layar besar Poco ini akan lebih asik ditemenin modul getar yang lebih kliki dan kerasa premium dibandingkan dengan punyanya Realme yang getarannya biasa aja. Keduanya pakai layar yang menurut saya bagus, sama-sama 120 Hz. Realme pakai layar AMOLED, sedangkan Poco masih pakai panel IPS aja. Namun harus diketahui, kualitas layar IPS yang dipakai Poco ini udah lumayan bagus dan udah dilindungin sama Gorilla Glass Victus yang biasa ditemuin di HP flagship. Warna yang dihasilkan udah bisa mepet banget lah sama AMOLED-nya Realme, kecuali kalau lagi lihat konten yang hitam pekat. AMOLED-nya Realme masih sedikit bisa lebih baik. Kalau untuk kecerahan, jelas menang Realme yang pakai AMOLED, sehingga bisa dipakai dengan lebih nyaman di luar ruangan. Layar AMOLED tadi juga memungkinkan Realme untuk punya sensor sidik jari di bawah layar, yang pastinya kelihatan lebih keren dibandingkan punya Poco yang masih menyatu di tombol power. Sekarang kita ke pengalaman penggunaan kedua HP ini sehari-hari. Seperti biasa, Poco menggunakan MIUI yang berjalan di atas Android 11, sementara Realme menggunakan Realme UI, Android 11 juga. Sisi software ini saya rasa jadi kekuatan yang besar banget untuk Realme. Realme UI berhasil memanfaatkan keberadaan layar 120 Hz tadi dengan memberikan pengalaman yang mulus banget selama digunakan. Smooth, mau scrolling, pindah aplikasi, ganti dari portrait ke landscape, pokoknya halus. Terus kalau swipe ke sisi kiri, kita akan dikasih feed berita dari Google yang relevan dan menarik untuk dibaca. Sayangnya, di sisi lain, MIUI di Poco masih punya kekurangan yang dari dulu lumayan kerasa, yaitu dia kurang smooth. Saat penggunaan harian, pas lagi ganti aplikasi, scrolling-scrolling, pindah dari mode portrait ke landscape misalnya,
itu sering ada micro stuttering gitu, kayak nge-lag kecil gitu. Nggak signifikan sih, tapi menurut saya lumayan ngeganggu pengalaman yang dikasih sama layar 120 Hz-nya. Jadi terkesan kurang smooth. Oh, dan di Xiaomi masih banyak iklan. Namun Poco kembali bersinar kalau udah bahas spesifikasi sih. Dari dulu Poco emang terkenal bisa ngasih spesifikasi yang gahar di harga yang bisa bikin brand lain lumayan pusing. Poco X3 GT ini pakai MediaTek Dimensity 1100, salah satu chipset papan atas dari MediaTek. Hasil benchmark Antutunya lebih tinggi sekitar 5% dibandingkan Snapdragon 778G di Realme, dengan RAM sama-sama 8GB. Sebenarnya pengalaman gaming yang dikasih keduanya bisa dibilang mirip sih, tapi performa ekstra yang ada di Poco X3 GT bisa ngasih pengalaman yang sedikit lebih baik pas main Genshin, dan bisa lebih ngejaga FPS gamenya. Game lain kayak Mobile Legends dan PUBG sih udah sama-sama bisa dilibas. Buat ngedukung chipset dan performanya, kedua HP ini dibekalin baterai yang lumayan badak, 4300 mAh di Realme dan 5000 mAh di Poco. Keduanya udah fast charging di atas 60 watt yang bisa menuhin baterainya di bawah 1 jam. Pengalaman baterai life-nya saya rasa mirip sih. Poco emang punya baterai lebih gede, tapi dia juga harus tenagai layar yang lebih besar dengan panel yang sedikit lebih boros. Intinya, kalau dari sisi baterai, keduanya udah mampu bertahan sehari penuh untuk penggunaan normal. Nah, sekarang kita ke bagian yang hasilnya bikin saya lumayan kaget, yaitu dari sisi kamera. Kedua kamera HP ini setupnya bisa dibilang mirip banget, nget sih. Sama-sama 3 kamera utama sama-sama 64 megapiksel, kamera ultrawide sama juga di 8 megapiksel, dan kamera makro yang lagi-lagi sama-sama 2 megapiksel. Bedanya ada di kamera selfie-nya. Realme pakai 32 megapiksel dan Poco pakai 16 megapiksel. Untuk hasil kameranya, di kamera utama yang paling pertama kelihatan adalah dari sisi temperatur warna yang dikasih. Realme cenderung lebih dingin dan Poco lebih hangat, agak kuning dikit. Dari sisi ketajaman, Realme berhasil ngasih detail yang lebih dapat dibandingkan kamera utama di Poco. Khususnya untuk objek-objek yang nggak berada di tengah foto. Walaupun punya detail yang kurang, Poco menawarkan dynamic range yang lebih baik, sehingga bisa munculin detail-detail di tempat yang agak gelap dengan tetap menjaga detail di bagian terang. Dari sisi kamera ultrawide, keduanya ngehasilin jepretan yang saya rasa kualitasnya lumayan mirip dari sisi ketajaman dan detail. Namun, perbedaan temperatur warna dan juga dynamic range masih terasa layaknya di kamera utama tadi. Sisi fotografi malam juga hasilnya lumayan mengagetkan. Awalnya saya pikir Realme bakal menang telak di sini, namun ternyata Poco bisa ngasih perlawanan yang lumayan sengit. Foto mode malam di Realme kelihatan lebih tajam dibandingkan di Poco. Namun, di saat yang bersamaan, Poco lebih bisa jaga keseimbangan sisi gelap dan sisi terang objek yang ada di foto, dengan warna yang lebih natural. Sedangkan hasil jepretan Realme sangat syarat akan aksen warna kehijauan. Ada tint hijaunya yang sangat bisa kelihatan. Nah, untuk selfie sih di sini Realme lumayan menang. Dengan resolusi kamera lebih besar dan pemrosesannya, Realme bisa ngasih skin tone atau warna kulit yang lebih enak dilihat. Nah, jadi ini adalah perbandingan video untuk Realme GT Master Edition dan Poco X3 GT ya. Dua-duanya direkam di 4K 30 fps. Nah, ini kita sambil jalan supaya bisa dilihat lebih stabil yang mana. Terus kita coba bawa lari ya. Ya, dua-duanya kelihatan lumayan shaky tadi pas lari, cuma ya ini bisa dilihat. Kalau dari sisi video sih, menurut saya hasilnya mirip-mirip aja ya. Keduanya bisa ngerekam di resolusi 4K 30 fps, meskipun di Realme itu detil videonya bisa lebih dapet dikit. Bedanya lebih kerasa di kualitas mikrofonnya, di mana Realme lebih jelas dan lebih bisa ngehalau suara angin dibandingkan mikrofon yang ada di Poco. Kayak saya bilang di awal tadi, sejujurnya hasil perbandingan kamera ini lumayan bikin kaget sih. Saya kira Realme bakal menang jauh, tapi ya ternyata nggak juga. Kamera dari Poco juga nggak bisa diremehin hasilnya. Keduanya punya kekuatan sendiri dan merupakan kamera yang cukup bagus. Kecuali kalau spesifik nyari kamera selfie sih, saya lebih condong ke Realme. Sebenarnya emang dari awal kelihatan banget sih ya, kedua brand ini coba ngasih faktor diferensiasi dengan pendekatan yang berbeda. Kalau Realme lebih fokus ke desain dan pengalaman penggunaan, tapi kalau Poco fokus banget ke power. Saya pribadi lebih milih Realme, tapi dengan catatan kalau dapatnya di harga flash sale 4,7 juta. Memang lebih mahal, tapi ngasih pengalaman yang secara keseluruhan lebih baik. Khususnya dari sisi software dan layar, cakep banget jadinya. Ditambah desainnya yang lebih elegan dan nggak mainstream.
Terus, ukuran dan beratnya menurut saya akan lebih pas untuk dipakai sehari-hari untuk sebagian besar orang. Stereo speaker dan vibration motor yang cakep banget di X3 GT juga masih belum cukup menurut saya untuk ngalahin kehalusan yang dikasih Realme UI. Tapi emang dari sisi performa sih X3 GT masih menang, meskipun agak tipis. Jadi kalau teman-teman murni mau gaming, ambil X3 GT aja. Tapi kalau nanya saya sih, ekstra 300.000 uang saya akan dengan senang hati saya belanjain buat Realme GT Master Edition. Karena dia ngasih overall performa dan pengalaman yang lebih enak. Tapi, itu kalau dapetnya di harga flash sale. Nah, kalau ngelihat posisi harga sekarang, di mana Poco X3 GT yang 256GB di harga 4,8 juta masih lebih murah daripada Realme GT Master Edition 128GB di 5 juta, saya rasa saya jadi agak sungkan untuk rekomendasiin Realme. Andai aja selisih harganya itu di bawah 500.000, saya akan dengan senang hati rekomendasiin Realme GT Master Edition. Tapi dengan posisi harga sekarang di selisih 600.000, menurut saya Poco X3 GT ini adalah HP yang lebih worth it untuk dibeli. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan kita jumpa lagi di video berikutnya.